Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, tentu menyedihkan sekali akibat kehadiran dari virus corona ini. Bukan hanya banyak orang sakit, tetapi juga banyak orang yang meninggal. Di Indonesia sendiri yang sudah meninggal kurang lebih 300 orang. Ada kematian manusia. Pertanyaannya, apakah akhir hidup manusia hanyalah kematian? Apakah akhir dari hidup para pengikut Kristus hanyalah kematian? Kalau demikian, maka hidup kita di dunia ini adalah sia-sia. Karena hidup nanti hanya berakhir dengan kematian. Kalau demikian juga iman kita kepada Allah, iman kita kepada Kristus juga sia-sia. Saudara-saudari sekalian yang sangat kami kasihi, kita dengar tadi dari bacaan Injil, kata-kata dari malaikat Tuhan kepada dua perempuan yang mengunjungi atau menengok kubur Yesus. Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibangkitkan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, terungkap dari kata-kata malaikat kepada kedua perempuan yang datang menengok kubur Yesus, bahwa Yesus telah bangkit. Yesus sungguh telah bangkit. Bukan bangkit berpura-pura seperti seringkali diajarkan oleh beberapa kelompok agama untuk menghantam orang Kristen. Yesus sungguh telah bangkit. Memang bagaimana Yesus bangkit, kita tidak tahu. Yang ada hanya tanda kebangkitan Yesus. Yang ada cuma tanda kebangkitan Yesus. Dan tanda kebangkitan Yesus itu adalah kubur kosong. Kubur kosong. Memang saudara-saudari sekalian, mau ditekankan di sini betapa penting kita percaya kepada pewartaan tentang kebangkitan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan tidak mati. Betapa penting kepercayaan. Seringkali ada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus mengatakan bahwa kami tidak percaya kepada Kristus karena kami tidak melihat dengan mata bahwa Yesus sudah bangkit.
Mereka menuntut bahwa sungguh dengan panca indera mereka mengalami Kristus bangkit. Sehingga banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus mengatakan tidak percaya. Kita orang Kristen Katolik, kita menghadapi kebangkitan Yesus dengan percaya. Kita melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan, kita percaya. Tanda kehadiran Tuhan adalah gereja. Kita percaya Tuhan hadir melalui gereja. Tanda kehadiran Tuhan melalui sakramen-sakramen, khususnya perayaan Ekaristi. Itulah tanda kehadiran Tuhan. Bisa mengatakan juga sekarang ini, kehadiran dari virus corona ini mau mengungkapkan saudara-saudari manusia, Tuhan ada, Tuhan tidak mati. Kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah. Apa yang kamu kumpulkan di dunia ini tidak ada arti. Uang, jabatan, kekuasaan, pakaian mewah, pesta pora, tidak ada arti. Tuhan yang berarti, Tuhan telah bangkit. Kita harus percaya lewat tanda-tanda kehadirannya. Dan saudara-saudara sekalian, diwartakan kepada kita melalui kebangkitan Yesus bahwa hidup manusia seperti Yesus tidak akan berakhir saja dengan kematian, tetapi ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Ditegaskan kembali bahwa hidup manusia di dalam dunia ini tidak sia-sia. Hidup beriman kita tidak sia-sia. Kalau kita bertahan dalam hidup beriman kepada Yesus, maka akan ada akhir yang baik dari kehidupan kita. Bangkit bersama Kristus. Kita masuk dalam kehidupan yang baru, di mana kehidupan itu dikuasai oleh cinta, oleh kasih. Itulah hidup yang baru, bukan lagi dikuasai oleh dosa, oleh kekerasan, oleh kemunafikan, oleh kebencian, oleh dusta. Tetapi hidup yang baru yang dibawa oleh Yesus melalui kebangkitan adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Kasih bukan berpura-pura, tetapi kasih yang sejati yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita percaya kepada Yesus. Jadikan Yesus di atas segala-galanya. Karena seringkali sekarang Yesus mulai disingkirkan. Yang kita pentingkan sekarang ini seringkali uang, jabatan. Bahkan yang sudah menjadi Tuhan sekarang ini adalah HP. Seolah-olah tanpa HP kita tidak bisa hidup. Bahkan sementara merayakan Ekaristi orang memakai HP. Bukan berdoa tetapi membaca berita-berita lewat HP. Bukan Tuhan lagi yang diutamakan, tetapi alat-alat komunikasi sosial.
Dia menjadi raja sekarang ini. Mari kita kembali percaya kepada Kristus yang bangkit. Dan juga yang sangat-sangat penting, supaya hidup kita akan berakhir dengan kebangkitan seperti Yesus, maka hidup kita di dunia ini harus seperti Yesus. Artinya hidup kita dipenuhi dengan kasih, kelembutan, kemurahan hati, pengampunan, kebenaran. Itulah hidup yang dipenuhi dengan kasih, bukan balas dendam, bukan kekerasan, bukan korupsi, bukan hal-hal yang jahat, judi, bukan narkoba. Tetapi yang diutamakan dalam hidup ini adalah Kristus yang bangkit, kasih-Nya. Kita senantiasa rindu akan kasih Yesus itu yang menyelamatkan kita. Tetapi juga kita rindu akan kasih Yesus itu untuk kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Dan kasih Yesus itu sekali lagi tidak bernoda, tidak berpura-pura. Tetapi kasih Yesus itu adalah putih. Karena itu bagus sekali lagu andalan album kedua dari Glenn Fredly yang berjudul Kasih Putih. Kasih Putih. Dan itulah kasih Yesus, kasih orang Kristen, kasih orang yang percaya kepada Kristus. Dan sebagian dari lirik itu dari lagu Kasih Putih ialah: terdalam yang pernah kurasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relungku. Jiwaku jiwamu menyatu, biarlah kurasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.